teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Butuhnya podcast. Kayak menjadi kebutuhan ya. Iya. Saat ini ya podcast itu ya. Cile. Kita aja kali ya. Yang lain enggak ya. Ada yang dengar nggak ya? Ada yang nonton nggak ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting 1-2 atau kita aja punya dokumentasi udah cukup lah. Mau dengar mau enggak ya udahlah ya. Tapi kalau mendengar mudah-mudahan ini jadi berkat gitu juga ya bagi yang mendengar dan menyaksikan gitu. Ya, khususnya hari ini ya kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa lagi dan lagi. ini podcaster juga, ini podcaster ya. Senang banget, podcaster yang luar biasa, masih muda, punya wawasan yang sangat luas. Masuk. Oh iya itu benar teman-teman, itu benar ya. Nanti dikira mereka kita bercanda lagi ya, dan makanya kita merasa terhormat sekali kalau saat ini bintang tamu ini boleh hadir bersama dengan kita ya Pet ya. Untuk saling berceloteh begitu ya. Celoteh yang teologis, tapi untuk di podcast mungkin nggak teologis amat lah ya. Reflektif aja kali ya. Sulit kalau podcastnya Bapak podcast satu ini nih. Agak katanya sih celoteh. Tapi berisi banget ya. Bagus sekali. Isi semua tuh. Kalau gitu kita langsung perkenalkan saja ya buat teman-teman. Welcome to our podcast Bapak Putra. Ya, our podcaster gitu. Halo Putra Arliandi. Halo kakak-kakak, teman-teman semua. Teman-teman. Celoteh apa boleh sambil ngeteh, boleh juga sambil ngopi gitu. Ini collab judulnya kakak collab. Kita collab, yo. Mantap. Akhirnya kita udah kayak podcaster terkenal ya. Gak apa-apa. Merasa terkenal itu lebih baik juga saat ini ya. Betul. Kan terkenal itu relatif. Relatif itu apa? Terkenal itu kan relatif, tergantung siapa. Bagi kita sih kita udah terkenal ya di lingkungan kita, keluarga kita lah minimal ya, teman-teman dekat kita lah gitu. Paling gak udah disebut-sebut lah ya. Iya. Aku udah sering kok mendengarkan si Arli ini disebut-sebut. Oh iyalah. Oh iya, di mana-mana sekarang play. Di doa enggak? Iya. Di doa. Makanya di doa ibunya. Di doa ibunya. Kacau. Jadi Usi. Kenapa? Enggak maksudnya happy aja ya karena akhirnya kita bisa collab ya. Setelah setahun lebih ya kita berkecimpung tiba-tiba nyemplung ya. Lebih dari tiba-tiba nyemplung di dunia podcast ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, berceloteh bareng. Enggak lah, nanti Arli bilang itu tagline-ku gitu ya. Gak apa-apa Kak, ini meng-up lagi yang sedang tenggelam ini. Oh gitu. Nah, kita tanya itu dulu ya. Kenapa tenggelam? Sudah berapa episode sih, Li? Waduh, berapa ya terakhir ya? 25 apa 20-an ya, Kak? Coba kita cek. Lumayan kita itu. cek juga. Ada Instagramnya kok. Kalau teman-teman mau follow, nih iklan muncul. Arli ya. Langsung 1.000 ini nih habis ini nih. Followers ini. Kita aja belum 1.000 nih. Oh pura-pura aja ya. Kita udah 10.000 soalnya Li, sorry ya. Udah bisa verified. Centang birunya belum muncul. 10.000 itu pas lah ya Kak, jumlah pendeta penatua diaken pas ya. Pas. Terlalu memang pendeta penatua diaken kalau nggak follow ya. Terlalu. 23 Kak, 23 aku baru cek. Itu terakhir tanggal berapa tuh Li? 12 November ya 2020 ya? Iya betul, November 2020 lah. Kenapa Desember, Januari, Februari, Maret, April? 5 bulan bos. Cerita dong. Ini
clarification time ya. Wis kita kayak podcast besar itu ya. Kenapa Tempatnya. ya? Kenapa? Ini jujur lu nih Kak, ini jujur dulu. Ini eksklusif nih cuma di sini nih. Gak ada di Najwa Shihab ya? Gak ada di mana-mana pokoknya. Nah, jadi waktu itu sebenarnya udah ngerancang sampai akhir tahun. Tema-tema kan, segala macam. Pokoknya udah semangat banget deh. Advent apalagi kan, bahas soal Advent. Nah, tapi di episode keberapa ya? Ke-24, waktu rekaman, kehapus filenya begitu. Kehapus filenya. Jadi aku pengen delete schedule dari Zoom kan, kita pakai Zoom gitu. Terus tiba-tiba kirain itu schedule-nya doang yang kehapus. Tapi ternyata semuanya. Nah, udah dari situ agak bad mood dikit, Terus kemudian tapi pas banget waktu itu mau praktek kejemaatan Stasia 2. Oke. Itu di mana sih? Ini perlu di-mention juga nih. Iya dong. Perlu dong. Di Cilacap, GPB Galilea Cilacap waktu itu kan. Selatannya ya GPIB ya, selatan. Betul, GPB paling selatan. Nah, karena itu jadi kemudian ya udahlah fokus dulu kan buat praktek. Walaupun waktu itu dugaannya kayaknya bisa deh, sempet deh ngerjain sambil praktek. Ternyata enggak juga kan, mengingat malam Natal tahun baru tuh ya, pokoknya akhir tahun lah, Natal dan akhir tahun. Cukup padat merayap gitu ya. Tapi bersyukur. Nasib mahasiswa praktek kan gitu ya. Sorry Bu Mentor. Tapi bersyukur. Nah, terus udah semenjak itu nggak kepikiran lagi, plus waktu itu udah tuh beruntun dan sampai skripsi gitu sekarang. Dan ini skripsinya kita kebut tayang ini, ya kan? Jadi ya udahlah kita kebut tayang dulu skripsi ini, nanti bulan Juni atau Juli ya. Baru mulai lagi gitu ya? Iya benar. Semoga ya Kak ya. Amin. Mestilah. Nah tadi kan sudah dibahas tuh ya bahwa sekarang nih Ari lagi skripsi ya. Masuk. Aduh, luar biasa ini ya. Pokoknya. Halo. Ya, agak sensitif memang bahas itu ya. Ini obrolan keramat. Aduh. Terus bagaimana Ari dengan skripsinya, aman? House life bagaimana? Aman Anda di sana? Ini sedang tegangan tinggi Kak. Oh, tegangan tinggi. Jadi waktu itu udah prepare sebenarnya buat skripsi ya. Terus waktu itu agak mundur sih pulangnya dari Cilacap waktu itu. Tapi ya masih cukup lah waktunya, bulan Februari pertengahan waktu itu. Nah tapi kemudian setelah pulang ketemu kondisi di mana teman dekatku sakit parah, sampai akhirnya di akhir Februari berpulang ke rumah Tuhan. Iya betul. Kita tahu semua lah ya kalau kita satu rumah ya. Itu kemudian berpulang, lalu agak habis energi lah bisa dibilang. Kan berturut-turut nih dari praktek segala macam. Nggak libur Natal, kita nggak libur tahun baru. Kemudian berhadapan sama kedukaan. Nah setelah itu kemudian juga ternyata ada kondisi yang dimana kita harus isolasi mandiri. Jadi mama almarhum waktu itu tinggal di Jogja, tidak bisa pulang. Dan waktu itu aku teman dekatnya akhirnya temenin. Kami sama-sama nginep di Pastori 3 Margomulyo di sini. Aku temenin bersama satu teman lagi. Hitung-hitung waktu dia sakit, aku masih di Cilacap. Masih di Cilacap, belum pulang ke Jogja gitu. Jadi ya sudahlah, dalam tanda kutip tebus gitu ya. Tebusnya lewat jaga mamanya. Udah. Setelah itu mau akhirnya pulang ke Depok, karena awalnya tadinya abis dari Cilacap mau mampir Jogja bentar, pulang Depok, tapi firasat waktu itu bilang jangan pulang dulu. Ternyata bener, teman dekatku pulang ke Depok baru seminggu positif akunya gitu. Jadi kemudian 1 bulan harus isoman. Dan aku kan tipe yang ekstro banget ya Kak. Jadi aku tuh harus bisa ngerjain di tengah keramaian justru. Gitu. Atau paling enggak, sebenarnya enggak kerame-rame banget sih, kayak bareng-bareng gitu, sama-sama ngelihat teman ngerjain. Akhirnya
Ngerjain juga. Nah, tapi 1 bulan itu isoman awalnya ya coba cicil-cicil, tapi makin lama udah blast. Ditambah lagi ada pasca waktu itu dan segala macamnya gitu deh. Jadi baru efektif ngerjain minggu ini. Itu batas akhir kapan nih? Kalau boleh tahu. Batas akhir 31 Mei, Kak. My God. Bisa lah. Aku Tuhan berharap sayang, ada Tuhan pengharapan sayang. Paskah. Gini aja baru bawa Paskah. Iya. Aku baru tahu loh, tapi itu tunggu apa ya? Itu memang gak gampang ya melewati semua itu di tengah-tengah tugas tanggung jawab, terus baik tanggung jawab di stase gitu ya, ataupun juga dalam bersama dengan teman, dalam juga bersama dengan orang tua melewati masa duka, dan juga harus diisolasi. Aduh, itu ini banget ya. Aku baru tahu soalnya. Kayak beruntun gitu ya, maksudnya udah. Kayaknya beruntun, lelahnya tuh bukan cuma lelah fisik maksudnya gitu ya. Lelah hati, lelah perasaan. Tapi sekarang baik-baik aja ya. Oh ya. Puji Tuhan, udah baik-baik. Ini udah mulai mendisiplinkan diri. Bangun pagi, mau tidur sepagi apapun, tetap bangun pagi. Perjuangannya ya. Iya, jadi biar kalau ya maaf atau amit-amit 2 semester gitu ya Kak. Jadi 2 semesternya ya sudahlah sampai sini. Jangan berat kan. Iya. Enggak, aku sih speechless ya. Maksudnya gini, begitu mungkin Li yang nanti akan dihadapi ketika pada akhirnya, aku mencoba merefleksikan apa yang Arli alami dengan nanti ketika kita jadi pendeta kan kayak gitu Li. Nah, mau jadi pendeta kan ya, maksudnya ya tuh. Amin. Ya kadang-kadang kan mahasiswa teologi habis itu enggak. Masih kencang idealismenya ya. Iya. Nanti kita bahas itu tuh. Itu seru banget tuh. Cuman ya yang pasti kadang-kadang kita harus melayani duka orang padahal pasti kita sedang berduka juga. Betul. Maksudnya kita harus menguatkan, menghibur orang lain padahal kita juga butuh dikuatkan dan dihibur. Tambah lagi tadi Arli mention dia orang ekstrovert yang butuh kekuatan dari luar, harus dicasnya dari luar. Kalau orang intro mungkin isoman itu jadi saat yang tepat. Bersyukur ya isoman, betul. Jadi bisa merefleksi, bisa meditasi, tenang. Kalau Arli ya makin stres gitu, dia butuh kekuatan dan penghiburan juga. Bagaimana cara kamu menguatkan dan menghibur diri sendiri tuh, Li? Kalau boleh tahu. Enggak, masalahnya kan gitu. Soalnya ini itu penting banget. Mungkin ya kadang-kadang kan kita harusnya gitu ya. Akhirnya refleksi kita diberikan apa ya, entah musibah ya, duka cita dan lain sebagainya, supaya kemudian pada akhirnya satu waktu ketika kita mengalami itu nanti kita udah pernah lewat yang lebih berat gitulah. Atau mungkin kita udah pernah lewat itu, jadi kita pasti akan bisa yang lebih berat lagi gitu. Nah, cara kamu menyiasati itu gimana tuh, Li? Karena nanti kita kan begitu. Terus berduka cita, tetap kuat. Padahal ini hancur hati, kita juga duka. Betul. Gimana tuh, Li? Kalau dibilang cara mengatasi mungkin sebenarnya masih ya Kak, masih berbekas dalam artian energinya sebenarnya masih habis gitu. Energinya masih habis sampai sekarang, walaupun duka citanya atau sedihnya karena kedukaan waktu itu nggak terlalu, dan waktu isoman juga nggak kaget-kaget banget dan nggak sedih-sedih banget jadi stres karena tahu positif gitu, enggak. Tapi ya udah kayak capek gitu energinya, mau ngapa-ngapain juga capek gitu. Bahkan waktu itu aku bisa dibilang tiduran terus 1 harian gitu. Jadi waktu ini balik ke Jogja lagi dan harus beraktivitas tuh kayaknya capek banget gitu. Nah, jadi kalau sampai sekarang diatasi mungkin aku bisa bilang belum gitu ya. Tapi karena situasi memaksa, jadi akhirnya ya udahlah kita kencangkan ikat pinggang dulu begitu. Tapi ya pelan-pelan sih mulai membiasakan diri lagi. Mungkin lebih ke situ. Tapi kalau buat apakah udah pulih sepenuhnya gitu, rasa-rasanya belum banget gitu Kak. Cuman karena life must go on, jadi ya udahlah ya. Bener. Jalani aja jadinya. Itu mungkin salah satu cara mengatasi dengan jalani aja dulu gitu. Mungkin ya. Mungkin jadi pelampiasanku juga pas nyampe Jogja, jadi nggak langsung ngerjain skripsi gitu Kak. Aku
mingguan kemarin misalnya ya udah nongkrong, ngobrol sama temen gitu. Sampai akhirnya kemarin hari Senin Dosbingku mau WA aku baru alarm. Wadididaw ya, langsung dihubungi Dosbing loh. Oh, Dosbingnya baik banget itu. Ini udah 2 bulan hilang Kak, makin ditanyain. Oh, jelas itu alarmnya lain itu bunyinya sudah kencang. Ada terus itu ya seminggu anggaplah me time tadi ya. Me time ya gitu ya. Apa yang dijumpai waktu me time itu? Sehingga menurutmu aku perlu untuk me time dulu. Apa yang dijumpain mungkin cerita dan pendapat orang itu kayak apa berbagai insight, inspirasi. Ini nggak tahu bukan kebetulan sih ya, nggak ada yang kebetulan. Tapi maksudnya pas banget gitu di masa-masa setelah balik lagi ke Jogja, kami mahasiswa GPB lagi deket-deketnya. Gitu. Jadi ya sudah akhirnya berbagi pandangan, mungkin otak yang mulai nggak kritis. Terus ada satu kasus kami lempar entah soal GPIB gitu soal pelayanan ke depan, lalu coba buat tanggepin satu sama lain, ngobrol, berbagi insight. Itu menurutku cukup membantu sih gitu. Cukup membantu dalam artian aku bisa kembali lagi nih kritis. Di-charge lagi. Iya, setelah sekian lama tidak terpakai dalam tanda kutip begitu. Itu sih Kak paling. Kalau soal yang lainnya ya aku juga gak tahu ya, mungkin teman-teman ekstro yang lain juga kadang punya perasaan kalau ya udah nggak ada alasan, pokoknya tiba-tiba semangat aja ketika setelah ketemu orang gitu-gitu. Iya. Boleh satu sih, aku tertarik ketika Arli bilangnya akhirnya kritis lagi. Boleh nggak aku tanya? Ini entah aku mengait-ngaitkan atau bagaimana ya? Karena kan tadi situasinya adalah Arli stase, terus kemudian hilang sejenak karena harus isoman, lalu balik ketemu teman-teman mahasiswa, lalu membedah masalah, mengkritisi dan lain-lain. Dengan kata lain, kalau kita, aku ragu-ragu sebenarnya ngomongin ya, cuman ada nggak mau lah, lempar aja dulu lepaskan ya. Lepaskan supaya nggak penasaran. Kalau kita terlalu lama di pelayanan tuh kita jadi nggak kritis ya terhadap berbagai situasi. Sehingga kemudian kadang-kadang tuh mengalir aja pelayanan tanpa kita bisa mengkritisi apapun. Aku tuh sebenarnya sekaligus men-trigger teman hostku ini supaya kuliah lagi gitu loh maksudnya. Gitu. Sambil benarkah begitu Li? Si Irma ya. Benarkah gitu Li? Ketika kita di pelayanan daya kritis kita menjadi berkurang. Oke, 1-2 ada yang tetap kritis gitu ya. Atau bagaimana menurutmu selaku mahasiswa teologi ya, idealisme kita di kampus kan pasti berbeda ya. Beda. Ketemu teman-teman, aku tahu pasti ketika kalian bicara kumpul mahasiswa GPIB kan berarti rumah kita pun jadi sebenarnya dibedah lagi gitu ya, dan lain sebagainya. Ada nggak atau benarkah demikian Li sebenarnya? Benarkah demikian ketika kita kalau kelamaan menikmati, akhirnya daya kritisnya jadi berkurang karena ya masalah di pelayanan kan apa sih masalahnya kan sebenarnya sama ya semuanya ya, cuman orangnya aja yang gantian, masalahnya aja yang ganti, padahal sebenarnya pokoknya sama gitu. Benarkah begitu kesimpulan sementaraku itu Li? Kalau aku sih pribadi kurang setuju sih Kak. Gitu. Kalau aku pribadi kurang setuju karena nggak tahu ya apa karena ini prinsipku, karena prinsipku sebagai mahasiswa teologi adalah ketika aku terjun di jemaat kan banyak yang bilang begini, kita beda dong bahasanya kalau depan jemaat gitu. Kalau kita mau liar dalam tanda kutip kan itu di ruang-ruang akademik begitu. Nah, aku tipe yang enggak. Aku tipe yang ya udah keliaranku di akademik itu juga yang aku masukkan ke jemaat, dan dengan aku punya keyakinan kalau ini cuma perkara kita mendeliver gitu. Jadi bukan soal isinya gitu. Kalau kita isinya mungkin sesuai dengan apa yang kita dapat di ruang akademik tapi kita punya deliver yang baik, menurutku itu nggak masalah. Nah, kalau dari pengalaman stasyaku kemarin sih aku bersyukur gitu cukup banyak
waktu, banyak peluang untuk mendeliver kekritisanku terhadap teologi itu sendiri atau terhadap rumah kita bersama GPIB gitu. Nah, aku bersyukur juga nih pada mentorku ini. Ini sedikit. Mentorku yang kasih kesempatan juga banyak waktu itu, dan mentorku cukup melihat bahwa aku kuat di pengajaran gitu, di pengajaran dan segala macamnya. Jadi ruangnya lebih banyak di situ. Nah, aku sih merasa bukan lebih ke situ, Kak, bukan lebih ke praktek kejemaatannya yang membuatku tidak kritis. Karena justru di sana aku ditantang untuk mendeliver gitu. Pengalamanku kemarin misalnya pimpin persiapan presbiter, ya udah aku mau gangguin majelis kerjaannya gitu. Jadi mentorku tinggal yang nanti poles-poles dikit biar nggak kasar-kasar banget ideku dan segala macamnya. Tapi karena aku tipe yang kayak gitu, jadi aku nggak terlalu ngerasa ya kalau di jemaat itu jadi kritisnya berkurang gitu. Aku lebih ke ya ini masa-masa mungkin dari pulang ke jemaat sampai bisa beraktivitas seperti biasa lagi sekarang, itu yang ngebuatku nggak terlalu berpikir kritis. Ditambah lagi aku sekarang untuk mengimbangi sejak tahun lalu sih, aku kan lebih agak nyerempet juga nih ke hal-hal teknis di Margo Mulyo, pelayanan streaming dan segala macamnya. Nah, aku jadinya waktu masa-masa libur untuk ngakalin aku tetap produktif, tapi walaupun nggak target skripsiku tertunda, jadi aku ya udah urusin hal-hal teknis itu gitu. Jadi itu yang ngebuat mungkin pemikiran kritis sebagai mahasiswa tuh agak-agak turun dikit gitu. Menarik sebenarnya nih, maksudnya berarti Geusi ya, maksudnya ini sebenarnya masukan buat kita semua ya, siapapun, baik mahasiswa teologi atau kita yang sudah terjun di pelayanan jemaat gitu ya, atau siapapun teman-teman yang bekerja dan lain sebagainya. Ilmu yang kita dapat tergantung deliverynya, ini salah satu masukan gitu. Nggak melulu harus ada dualisme. Ya udah kan kita udah tahu, tapi berhadapan dengan orang lain seolah-olah hal yang baik-baik aja yang kita terapkan. Ya kalau memang keliru ya keliru gitu, sehingga membuat kita terus bersemangat. Daya kritis juga jangan sampai hilang hanya karena rutinitas kan gitu. Betul. Kadang-kadang ya itu, kadang-kadang terlena ya. Bukan cuma pendeta, semua kita lah yang bekerja itu pasti terlena dengan rutinitas sehingga membuat kita kurang kritis. Ada yang jadi budak korporat akhirnya bingung kan ya. Iya kan? Kalau gajinya worth it ya oke lah, jalanin gitu ya. Kalau enggak lu mau ngapain, bertahan. Ya gitu ya, ada banyak hal yang perlu kita kritisi dalam era-era sekarang ini. Wapik. Lanjut sih. Tapi penting juga tuh ketika Arli mention mentor tadi, itu bagus juga untuk pendeta-pendeta juga, atau kita siapapun lah ya, siapapun sebenarnya memberi peluang, memerdekakan orang, mau mudahkah dia, lebih mudah dari dia dan lain sebagainya, itu penting. Memberi kesempatan. Karena aku juga semakin giat waktu zaman-zaman vikaris ketika mentorku membebaskan, memerdekakan, memberdayakan. Benar. Bukan eksploitasi ya. Ups. Masuk kok. Aku enggak loh. Ya. Dimerdekakan memang, dibiarin aja terjun. Dianta-beranta itu. Dianta-beranta itu. Iya, itu enggak kami kok. Enggak. Aduh, ya menarik juga ya ininya Arli ini. Mungkin nggak ya di masa pandemi ini, cuman sempat kepikiran aja. Mungkin nggak salah satu untuk menjaga daya kritismu itu kamu salah satunya dengan bikin podcast. Karena pandemi kan membuat kita tuh kayak sempat stuck ya, bingung gitu ya. Betul. Ngapain nih? Ini metodenya apa begitu ya? Nah, maksudnya bahkan ya sampai sekarang kita akhirnya berusaha untuk tetap menjalani hidup tuh seperti nggak ada COVID ya. Hanya beberapa rutinitas saja yang ditambah gitu ya, pakai masker dan lain sebagainya. Berdamai gitu ya. Mungkin nggak, karena ya teman-teman tadi udah dengar ya, ada podcast Celoteh Arli dan itu juga kontennya bagus gitu ya. Nah, mungkin nggak itu salah satu caramu untuk tetap menjaga daya kritismu di tengah-tengah situasi pandemi ataupun di tengah-tengah studi yang lagi kamu jalanin gitu?
Iya, sekalian cerita, maksudnya kenapa sampai kenapa podcast? Lalu podcast? Lalu kenapa Celoteh Arli? Lalu apa yang menggerakkanmu lah untuk melakukan hal itu? Oke, iya. Kalau dibilang kenapa sebenarnya awalnya juga nggak kepikiran Kak. Jadi waktu itu berawal di bulan Mei. Iya kalau nggak salah Mei tahun lalu. Itu aku kebagian praktek khotbah dan waktu itu kan udah dibatalin nih waktu itu udah masukin surat-surat ke beberapa gereja tapi dibatalin akhirnya karena pandemi lalu tinggal praktek khotbah online di kelas begitu. Nah waktu itu kepikir, aduh gimana ya cara ngedokumentasiinnya gitu atau gimana ya cara buat denger lagi, buat evaluasi. Aku rekam lah waktu itu. Aku rekam belum pakai mic dan segala macam baru rekam biasa. Nah setelah selesai kemudian mikir gimana ya cara ini terdeliver gitu. Waktu itu aku juga lagi suka tema kan aku ambil dari SGDK juga waktu itu. Nah aku lagi suka temanya. Lalu kemudian cari-cari tahu lah, masukin podcast kali ya, menarik juga nih masukin podcast gitu. Belum tahu, aku juga dulu nggak penggemar Spotify, nggak penggemar. Siapa tahu iklannya masuk. Nggak penggemar podcast banget gitu, nggak penggemar Spotify juga gitu. Lalu cari segala macam itu. Aku ingat banget itu juga baru kepikiran malam, terus aku otak-atik nyampe pagi. Coba masukin. Ternyata ya sudah berhasil. Itu juga masih monolog waktu itu. Kalau kakak lihat atau teman-teman lihat di paling bawah tuh Celoteh Arli ada Celoteh Firman apa ngerasa? Celoteh Firman. Nah itu kemudian taruh situ dan udah waktu itu terus. Minggu depannya lagi tiba-tiba mau bikin lagi nih refleksi firman di hari Minggu itu. Di hari Minggu itu mau bikin, tapi kemudian karena kendala teknis dan segala macamnya jadi nggak jadi. Udah kayaknya ada 1 minggu 2 minggu gitu nggak diapa-apain. Lalu ada satu teman men-trigger gitu. Willy nih kayaknya lanjutin aja podcast lu gitu. Segala macam seriusin aja. Waktu itu dia janji untuk editin begitu. Tapi karena kendala dia juga sedang skripsi sekarang jadi masih tertunda sampai sekarang gitu. Nah, waktu itu akhirnya ke-trigger dan satu malam aku langsung oh iya juga ya, menarik juga ya gitu. Terus aku langsung list tema-temanya dan aku langsung mikir aku mau ganti model lah. Kan awalnya cuma monolog begitu, refleksi yang aku sampein, aku mau ganti sama ngobrol-ngobrol begitu. Nah kebetulan sebulan sebelumnya lagi ngurus launchingnya Ngasik itu yang di Fakultas Teologi, Ngasik Teologi. Tapi setelah itu aku mikir Ngasik Teologi itu kan porsinya fakultas ya, jadi cukup berat, tema-tema yang mungkin berat akademis. Nah aku pengen buat yang tema-tema ringan, refleksi, dan aku kepikiran ngobrol karena bener sih Kak, pertama kritis ya bener, tapi yang kedua juga dapat banyak insight gitu kan. Jadi kita dari obrolan itu kita juga dapat sesuatu, kita dapat mengoreksi mungkin pola pikir pendengar secara bersamaan begitu, dan ada dialog gitu. Jadi aku bilang asik juga nih. Lalu aku iseng, aku kemudian sampein niat ini ke pacarku gitu, dan dia mau bantu akhirnya di desain dan segala macamnya. Udah akhirnya dalam waktu semingguan waktu itu, dan kebetulan waktu itu aku pertama kali menarik itu bahas tentang Pentakosta, dan karena ngejar minggu Pentakosta jadi aku tiba-tiba langsung semangat gitu. Aku hubungin narasumbernya dan segala macam sebelum minggu Pentakosta habis, lalu di-share, dan akhirnya ya sudah dari situ baru rutin dan mulai pikirkan. Aku sama pacarku mulai pikirkan kapan waktu yang pas share-nya supaya jadi jadi tren gitu ya. Ini podcast ini nih hari apa? Ya, podcast ini terbitnya hari apa gitu segala macam. Nah udah dari situ aja. Kalau dibilang kenapa podcast, sebenarnya mungkin karena tren ya kayak karena tren. Apalagi kalau tahun lalu bulan Mei kan YouTube udah dipenuhin sama gereja-gereja ya. Jadi orang kayaknya
udah mulai bosan sama YouTube gitu. Akhirnya aku pilih podcast sambil nyoba-nyoba. Dan aku mikir, kalau podcast kan orang bisa nyambil gitu. Nyambil denger walaupun gak nyimak banget. Tapi ada sekalimat, 2 kalimat yang tiba-tiba dia klop gitu. Sudahlah coba podcast. Ditambah aku masih gak terlalu pede buat tampil depan kamera. jadi masih insecure. Jadi akhirnya ya sudahlah, suara aja. Ditambah waktu PT ini aku bersyukur juga. Waktu PT aku punya pengalaman diajak kakak layan PT ke RPK FM dan siaran. Nah, aku waktu itu ngerasa lebih asik ya ternyata radio gitu. Bisa briefing tanpa dilihat orang, bisa mungkin di pause dulu gitu. Ketimbang on air yang depan kamera gitu. Aku sendiri nggak pede gitu. Jadi ya sudah, akhirnya pilih podcast gitu, Kak. Wah, mantap. Luar biasa ya. Jatuh kita sampai speechless. Sambil nginget sampai keribetan kita di awal-awal gitu ya. Ngobrol-ngobrol gini tuh jadi dulu kita juga segitu ribetnya gitu kan sih. Nggak terasa mau setahun memang. Dan ini mainan baru kan Kak ya? Mainan baru. Baru. Makanya kok bisa selanjutnya kan pertanyaannya jadi dia efektif dan efisien nggak sih sebenarnya? Untuk bicara soal teologi, oke, kita di era memang yang teknologi, lalu semua dituntut untuk tanggap teknologi, bukan gagap teknologi kan gitu ya. Tapi efektif nggak menurutmu sehingga apa yang menjadi prinsip dasarmu untuk podcast? Kalau kami ya jujur ya Li, kami nggak pernah untuk YouTube bicara soal subscribe dan karena itu berusaha dari awal. Jadi kita visi misi sama tim sebenarnya sama Jojo dan Desi ya. Dari awal tuh nggak ngejar itu. Jangan itu yang jadi patokan. Meskipun kadang-kadang stres. Kok cuma segini sih yang views? Kok cuma segini yang subscribe tetep gitu. Ya, naluriah tuh tetap. Ya, kok yang like cuma segini gitu. Tapi ya itu mesti saling menguatkan. Saling menguatkan kan tujuan yang penting awal 1-2 gitu. orang ada yang kasih feedback. Terus kan kita mikir, kalau cuma 2 yang views, aku sama Kak Irma doang dong gitu ya. Tapi nggak ada sih yang 2 ya. Tapi begitu kira-kira bagaimana kami itu big deals buat kami. Kami nggak mikirin soal views, kami nggak mikirin soal subscribernya, kami nggak mikirin soal berapa jumlah. Jadi itu semua hanya angka. Maknanya yang lebih utama kan begitu ya. Cuman kan memang butuh jumlah yang besar kalau kita mau pengajaran, edukasi atau sharing. Ngobrol nggak cuma doang gitu. Orang kan ngobrol doang, padahal enggak. Dari ngobrol itu yang tadi Arli juga sempat cerita dan kami juga rasakan gitu. Sharing itu bikin kami terinspirasi sebelum teman-teman dengerin. Kita duluan yang udah mewek, udah ampun gitu ya hidup, dikuatkan, dihibur kan gitu ya Usi ya. Dengan cerita-cerita. Nah, kamu sendiri punya prinsip apa, nilai-nilai apa sebagai seorang mahasiswa teologi tentunya ketika hadir di mengikuti tren yang sedang ada saat ini, lalu merambah ke dunia digital gitu. Masuk ke ranah virtual itu Li. Kalau tentang subscribers, listeners, sama sih Kak prinsipnya. Aku juga nggak terlalu kejar itu, dalam artian ya ini hobiku juga gitu, ngobrol-ngobrol sama orang. Bedanya sekarang aku ngobrol, aku dokumentasiin, insight-nya orang denger juga. Biasanya kan kalau tanpa media gitu ya, kita ya udah ngobrol, kita yang dapat insight dua belah pihak itu. Tapi ini aku mau membagikan insight kami berdua gitu atau beberapa orang ke halayak, ke warganet begitu. Nah, kalau dibilang prinsip waktu itu sih sebenarnya simple Kak. Aku agak gelisah ketika teologi ini kok jadi sebuah ilmu yang agak terkurung. Kami mahasiswa teologi mungkin jarang bahas pertanian, perikanan gitu. Padahal di sana ketika kami nongkrong, apalagi kalau aku pulang ke Depok itu bicara ekonomi, politik segala macam. Nah,
setelah itu kegelisahanku itu akhirnya ngebuat bahwa ya kayaknya teologi ini harus masuk juga gitu sebagai bagian dari diskusi percakapan begitu. Akhirnya dari kegelisahan itu akhirnya ya sudah aku memilih untuk memfokuskan obrolanku tentang hal-hal yang berbau teologis, walaupun ada berbagai macam dialog di sana sini, singgungan dengan mungkin obrolan lain di sana sini, tapi aku memfokuskannya ke situ untuk menyadari bahwa teologi itu bukan hal berat kok. Kita semua tuh teolog kok gitu. Kita semua bisa berteologi gitu dengan cara kita sendiri, dan lewat percakapan itu justru teologi terbangun gitu. Nah, aku dari situ Kak ngomongin waktu itu ngomongin mau capai berapa segala macam, apalagi apa tuh iklan ya itu jauh ya gitu kayak siapa kita belum terkenal dan tiba-tiba masang iklan sombong. Lu sokap. Gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ sih Kak, dari kerinduan bahwa teologi juga jadi konsumsi umum gitu. Dan orang bahkan visi jauhnya ya orang dengan berbagai latar belakang, bahkan latar belakang agama sebenarnya bisa berteologi. Cuma kan persoalannya titik pijaknya aja. Persoalan titik pijak yang berbeda, tapi sebenarnya semua orang bisa berteologi gitu Kak. Oke. Ada ini nggak? Usi satu lagi aku penasaran sih. Ya, ngapain aku minta izin ya? Iya, podcast kita. Kita ngingetin sini gimana? Lupa minta izin ke aku kan? Iya betul. Salah server nanti. Iya. Ini nggak Li? Sebenarnya kan ya kalau kita ngobrol begini, kita nggak cuma sekadar meramaikan dunia digital, tapi prinsip-prinsip tadi itu penting bahwa kita pengen menyederhanakan bahasa teologi supaya orang nggak jauh. Kami berdua juga gitu, supaya kita jadi teman buat orang lain. Jangan kadang-kadang kan kayak pendeta, mahasiswa teologi dianggap jauh sekali gitu. Karena dianggap suci sekali, sorgawi sekali. Transcendent. Kadang orang gini, oh pendeta tahu lagu itu misalnya, come on gitu, atau film itu, ampun kita nggak lagi sekolah di biara mana gitu ya, yang jauh dari dunia ini, kita ada di dunia kan gitu. Itu menarik banget. Tapi ada nggak sih kira-kira Li keinginan yang mengcounter, aku mau bilang sampah tapi nggak enak ya, podcast atau tayangan-tayangan yang digemari di kalangan anak muda yang kadang-kadang itu nggak mendidik. Ada nggak sih keinginan sebesar itu? Kalau kami kadang-kadang punya mimpi sebesar itu ya. Iya kan maksudnya sampai pada ya meskipun kita nggak besar-besar amat, dan mimpinya aja dulu yang besar kan. Ya kan. Lalu kemudian kita pelan-pelan wujudkan. Karena kan kalau kata Panji Pragiwaksono itu mimpi itu harus dia nggak pernah mati. Dia itu hanya pingsan. Lalu dia akan bangkit lagi dengan penyesalan kalau kita nggak wujudkan, kan gitu ya. Intinya aku nangkap dari apa yang dia bilang tuh begitu. Nah, kita berusaha sedikit demi sedikit mewujudkan mimpi-mimpinya kami nih ya, Kak Irma, Jojo, Desi lah gitu ya, supaya kemudian sebenarnya ada tayangan yang sederhana gitu ya, atau ada hal yang bisa didengarkan secara sederhana, tapi sebenarnya itu bagian dari refleksi banyak orang yang kita temui juga ya, tadi yang Arli bilang bukan cuma dari dunia teologi, tapi juga hal-hal lain kayak kemarin kita sampai bahas ekonomi, kendala-kendala resesi yang bingung ini ngomong apa sih sebenarnya, tapi kemudian kita berusaha masuk ke sana gitu ya, karena itu juga kebutuhan, kita bersinggungan dengan semua hal itu. Nah, kamu sendiri punya mimpimu yang paling besar apa sejauh ini gitu ya, untuk mungkin bukan cuma di podcast, tapi ketika nanti kamu lulus selesaikan skripsi, apa sebenarnya yang sedang kamu impikan untuk gereja dan dunia? Sebenarnya besar banget ya. Cuman kan ini yang berusaha kita wujudkan sebenarnya. Setidaknya hidup kita jadi berarti. Aku senang dengan bahasa dokumentasi karena itu juga prinsipnya kita. Yang penting obrolan kami terdokumentasi daripada kami tuh kalau ngobrol bisa sampai pagi tau. Betul. Dan tiap hari. Gitu kadang-kadang tuh yang kalau udah dari A sampai Z. Iya, terus kalau nggak ngobrol tuh kayak Usi kita lagi kenapa ya gitu. Atau terlalu sibuk kayak gitu sih Li. Paham ya maksudku ya? Maksudnya, aku pengen tahu kamu sampai sejauh mana Li
Karena penting banget, menarik banget ya Usi, kita punya teman. Kami tuh merasa kayak punya teman sebenarnya. Kalau orang lain melihat ini sebagai bagian dari kompetisi, kita sih merasa jadi ada teman ya bagus, ada lain-lain supaya kemudian menambah, memperkaya dunia digital, nggak cuman tayangan tuh nggak pernah receh dan sampah sebenarnya, cuman kadang-kadang itu mengusik ya, yang membuat anak-anak muda pada akhirnya jauh dari kehidupan dekat dengan Tuhan lah sebenarnya gitu. Kalau dibilang tayangan atau konten-konten negatif gitu mungkin ya kayak konten-konten negatif, mungkin kalau aku sadari penuh misalnya negatif, terkhusus kan misalnya bicara soal pergaulan dan segala macamnya, mungkin aku nggak terlalu sadar itu. Tapi yang buatku mungkin kegelisahannya agak bertambah ya, konten-konten ini karena bicara soal konten podcastku yang banyak bicara soal teologi gitu ya. Nah, konten-konten teologi yang kutemukan adalah biasanya yang bahkan digandrungi masyarakat, disukain warganet adalah ya konten-konten yang isinya debat gitu kan. Debat lalu menjatuhkan gitu, apalagi kalau udah bicara tadi beda agama dan segala macamnya, itu udah pasti perdebatan, dan biasanya orang tunjukin itu gitu, itu tuh bener tuh kata si A gitu, dia bilang Tuhan Yesus tuh mutlak bla 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 segala macam lah gitu. Tapi dengan nada ambisi dan permusuhan. Nah mungkin itu yang mempengaruhi. Akhirnya aku mencoba buat sebuah konten yang ya membuat kita duduk bersama gitu, bercakap-cakap tentang hal itu, walaupun aku belum sampai sana sepenuhnya ya. Misalnya aku baru coba untuk undang 2 temanku apa 3 ya, aku agak lupa, 2-3 temanku yang berbeda agama gitu. Kami bicara soal itu, soal bagaimana agama itu rentan terhadap kekerasan. Lalu salah satu mungkin teman Kapetris juga yang kuliah di UIN S1-nya tapi S2-nya UKDW gitu, Mas Ahmad gitu ya. Nah, itu sebuah semangat yang mau aku deliver gitu, bahwa kita bisa kok saling memperkaya sebenarnya. Kalau kita beda prinsip ya sudah, tapi nggak usah ngusik yang lain juga kan gitu. Mungkin kita perlu aja menyampaikan prinsip kita yang beda itu dengan lebih tenang, duduk bareng bercakap-cakap itu mungkin karena mungkin latar belakangku yang juga gak terlalu sering di lingkungan homogen ya, kayak maksudnya bisa dibilang setelah kuliah inilah baru ketemu lingkungan homogen. Tapi sebelum-sebelumnya SD sampai SMA negeri, dan aku baik-baik aja, bercakap-cakap aja dengan orang berbagai latar belakang termasuk agama yang kata orang sensitif. Nah itu yang mungkin aku pengen coba idealkan gitu. Aku kalau pinjam motonya GPIB itu, aku pengen buat dunia ini justru duduk makan bersama gitu ya, udah ngobrol-ngobrol gitu. Gitu kali Kak mungkin. Ya. Itu idealis banget ya. Semoga mampu diwujudkan kali. Mimpi yang manis banget. Oh bener-bener. Tapi aku selalu pegang prinsip gini Kak, jangan turunin idealis kita. Apa yang ideal. Karena kadang kalau kita turunin, kita yang realistis jadi turun juga gitu. Bener, gak ada salahnya idealis. Dia harus tinggi banget gitu. Kayak misalnya kalau aku sering, misalnya kayak kami latihan paduan suara, misalnya kalau buat lomba. Kalau mau lomba ya harusnya prinsipnya juara. Tapi nanti kalau akhirnya nggak juara ya sudah, terima. Tapi nggak bisa yang nggak apa-apa, yang penting melayani partisipasi aja. Yang penting partisipasi. Memuji Tuhan. Jangan pakai kata melayani untuk hal yang kemudian asal-asalan. Betul. Kalau memang mau lomba, kalau memang pelayanan harus segini gitu ya, harus yang 100% gitu. Ya kalau memang kita nggak bisa raih, setidaknya 90-80. Jangan tolak ukurnya 70 lalu kemudian nilainya jadi 40-30 kan, kasihan. Betul. Bagus Li, itu harus tuh. Semoga bisa dikejar mimpinya dan diwujud nyatakan. Karena itu pasti akan jadi konten yang menarik ya, dan sangat memperkaya banyak orang. Tapi kalau tadi kan seputar idealis gitu kan masih sangat nyata masih dalam ranah akademis juga yang sedang Arli jalani ya. Nah, tapi kalau aku sekarang dari segi spiritualitas sendiri bagaimana Li? Maksudnya gini, dengan semua proses yang kamu jalani, dengan podcast juga yang kamu miliki untuk menolong orang melihat teologi secara lebih sederhana, secara lebih ringan gitu ya. Apa
makna terdalam yang kamu dapat, dan itu sungguh-sungguh membangun spiritualitasmu gitu ya. Karena ya itu tadi bagus, idealismenya udah dapet, cita-citanya udah ada, tapi dari segi spiritualitasnya sendiri itu bagaimana itu berproses di dalam diri kamu begitu. Sehingga nih maksudnya gini, sehingga ketika kita bicara tentang ikut tren gitu ya, ketika kita bicara bagaimana membuat teologi menjadi menyenangkan, menjadi ringan sederhana, ini juga bisa membawa membawa dampak buat orang-orang gitu, apalagi anak-anak muda, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang masih punya idealisme yang begitu gitu ya. Supaya mereka dapat cita-citanya, dapat idealismenya, tapi dia punya relasi juga aman nih ceritanya nih dalam hal spiritualitasnya dengan Tuhan gitu. Gue ngomong apa? Iya bener aja sini lah. Abis kalian hening sih. Enggak, kami menyimak ya Lia. Orang menyimak kok. Iya. Monggo Li. Kira-kira begitu Li. Perjumpaan sih Kak. Aku nilai spiritualitas yang ku dapat itu karena banyak orang kan perjumpaan itu kemudian jadi sesuatu yang lalu lalang gitu aja, lewat gitu aja. Nah tapi lewat aku misalnya tadi konten yang ngobrol gitu dan banyak insight, aku menyadari bahwa perjumpaan itu ternyata bisa memperkaya, bisa mengkoreksi, bisa mengcounter bahkan pandangan kita gitu terhadap sesuatu, apalagi kayak bicara soal hal-hal teologis yang mungkin kadang kita anggap kebenaran mutlak gitu. Nah ini sedikit cerita juga Kak, mungkin ini perubahan yang signifikan juga ya, tapi mungkin ini gak sepenuhnya pengaruh dari podcast, walaupun ada sebagian kecil, tapi mungkin pengaruhnya juga dengan kuliah teologiku sepanjang 4 tahun ini gitu. 4 tahun nih. Iya. Iya langsung terima ini. Nah, aku dulu besar di komunitas atau persekutuan yang kalau anak teologi atau kita bilang ekstrim kanan gitu. Jadi menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak tadi, caraku adalah cara yang benar, aku yang paling baik dalam hal relasi dengan Tuhan gitu misalnya begitu. Nah, tapi kemudian prosesku di teologi dan berkecimpungku di sosmed kemudian membukakan bahwa dunia ini juga tempat rahmat Tuhan loh gitu. Jadi aku dulu mungkin nganggap dunia ini sangat duniawi gitu ya, sangat kedagingan gitu, sangat kedagingan gitu kan. Nah sekarang apalagi situasi kayak gini, kita mau nggak mau masuk ke sosmed, kita akhirnya dengan perjalanan sampai sejauh ini, aku ngerasanya bahwa ternyata di dunia ini juga rahmat itu ada. Mungkin ada ya sesuatu yang negatif, sesuatu yang sifatnya daging dalam tanda kutip, tapi ada juga kok sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, yang aku banyak dapat lewat tadi perjumpaan. Gitu, ada sesuatu nilai yang sama-sama baik gitu. Itu aku lihat sih Kak. Jadi bagaimana kemudian aku melihat dunia ini secara lebih khusus mungkin media sosial gitu ya. Media sosial dan media-media virtual lainnya adalah tempat rahmat Allah juga gitu, di mana Tuhan pakai juga untuk kita meresponnya dengan baik dan tepat gitu. Yang jauhnya mungkin akhirnya berpengaruh pada pola pandangku terhadap ternyata di dunia ini banyak kok kebaikan, atau nggak usah muluk-muluk lah ngomong kebaikan dan norma-norma yang tinggi, banyak kok teman gitu yang bisa kita jumpai, kasih obrolan baik-baik yang masih kita dapat jumpai gitu paling nggak. Waduh, ini bisa jadi inspirasi juga ya buat para mahasiswa ataupun anak-anak muda ya. Iyalah, iya. Kamu liatinnya gitu sih, aku jadi deg-degan loh. Enggak gitu. Nah, kita memang sedang berkaca juga. Aku sebenarnya sambil mendengarkan penjelasan Arlet sambil mikir juga. Ya. Aku maksudnya kadang-kadang kan kita dengan segala macam kesibukan lupa berefleksi, retrospeksi dan apapun istilahnya gitu ya. Introspeksi dan lain-lain, peksi-peksi yang ada itu. Inspeksi mendadak. Aduh, Lili. Aduh.
Jadi ini jadi pesan penting juga ya buat teman-teman. Jadi nikmati setiap media yang kita bisa pakai untuk menjadi sarana kita berkomunikasi dan juga mendapatkan pencerahan dari banyak orang seperti yang sudah tadi diceritakan oleh Arli. Arli. Terus abis itu Petrus suka gitu dia. Dia suka ini nih aduh. Enggak. Maksudnya benar sih bahwa jangan sampai kita membatasi diri. Toh kita punya maksudnya teman-teman yang masih muda ini, kita juga masih muda ya usia. Kita masih muda ya. Kita masih muda. Cuman kayak teman-temannya Arli dan sebaya-sebayanya itu pasti punya banyak kesempatan dan peluang dan bahkan ini dunia kita gitu. Betul banget. Dunia digital ini dunia kita sekarang. Kalau kita berharap orang tua ya mau nge-rename aja titik 3 di atas nanti di rename namanya ganti ya itu lalu lupa unmute lupa close video ketika mau ganti baju dan lain-lain. Itu udah gitu ya sudah memang karena bukan dunianya, tapi ketika ini dunia kita berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Jangan sampai gitu ya ketika ada begitu banyak hal yang membatasi kita, kreativitas juga jadi mati gitu. Justru di tengah-tengah keterbatasan kreativitas harus muncul, dan Arli salah satu contohnya gitu. Celoteh Arli juga jadi bagian dari produksi buah hatinya Arli sebenarnya. Nah, iya tuh buah hati tertuang di sana. Itu perlu dijaga, dirawat, Li. Jangan, maksudnya cuman pesan konsistensi itu penting juga. Memang begitu kalau sudah satu dia akan terus-terusan. Dan memang butuh teman seperjalanan, Li, yang mengiringi. Kamu rasa kalau kami jujur ya, aku sama Kak Irma sangat diberkati dengan kehadiran teman-teman Malang ya, Jojo Desi misalnya yang memang mau bantu bicara soal konten dan lain sebagainya. Kamu nggak kepikiran Kak untuk bangun tim? Kadang orang mikir kalian nih sosok banget sih profesional. Mulai aja dulu ya, mulai dengan standar yang paling baik. Betul. Kadang kita ragu aja tuh, nggak mau, lebih tepatnya males kan buat berkecimpung. Makanya aku waktu itu refleksi juga ketika kita mau terjun ke sosial media, ke dunia virtual, dunia digital, itu kan juga perjumpaan sebenarnya. Perjumpaan yang mengoreksi kita yang mungkin awalnya nganggep tadi media sosial tuh negatif dan segala macamnya gitu. Jadi menurutku kadang kita males aja gitu. Jadi aku mulai gerah gitu ketika misalnya teman-teman seumuranku, seangkatanku masih aja dosa-dosain gitu. Misalnya media virtual dan segala macamnya. Bahkan menyala-nyalakan ya temannya sendiri. Oh, kalau anak muda itu harus jaga pergaulan macam. Maksudku come on do gitu. Termasuk lewat media virtual ini gitu menurutku. Ya, Li. Jadi pesanmu apa, Li, buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi siap-siap mau berkarya juga di media sosial dengan apapun yang mereka rancang gitu ya. Apa nih yang membuat mereka bisa terus menikmati teknologi tapi juga tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri, apalagi spiritualitas mereka. Kalau aku sih mungkin pertama-tama karena ini bicara masih pandemi ya Kak ya. Masih pandemi, aku mau bilang come on lah, gak usah lagi kita berharap balik ke masa lalu gitu. Apalagi kita yang notabene anak muda gitu. Yang ini dunia kita, berselancar lah gitu maksudku. Aku kadang suka gregetan juga dengan ini nggak tahu ya, aku mention aja, tapi maksudnya nggak tahu di mana. Nah, misalnya teman-teman pemuda, entah itu komisi pemuda gereja yang malah mau banget untuk ibadah onsite. Maksudku memang sih ada berbagai konteks ya yang dihadapi keterbatasan internet dan segala macam ya. Tapi ada kan beberapa yang sebenarnya fasilitasnya udah baik, internetnya udah baik di konteks itu, tapi kok maunya ibadah onsite gitu. Maksudku itu udah nggak trennya gitu loh. Apalagi buat anak muda kayak kita gitu. Anak kayak muda kayak kita. Kayak kita, oh ya betul. Kayak kita. Apalagi kayak anak muda kayak kita gini, maksudnya come on lah, nggak usah balik lagi ke dulu, bisa nongkrong, bisa
ketawa ketiwi, maksudnya ada hal positif juga kok, ada sesuatu yang baik juga, misalnya kita bisa undang temen dari mana segala macam ya kan lewat media online lebih luas ya, gak perlu ongkos gitu kan, biasanya bikin pembinaan benar banget, ongkos dan akomodasi banget, konsumsinya lagi, betul. Nah itu yang buatku, tapi yang kedua juga ya rubah bentuknya. Kadang kita cuma ubah metodenya, pindah ke online, tapi bentuknya nggak berubah. Ibadah online tapi masih 1,5 jam misalnya. Kuota orang kasihan ampun. Gitu. Dan udah model begini, orang bosenan, masih aja kita pikir apa-apa ibadah. Ini satu insight yang juga baru aku dapat. Kenapa kita pengen banget sih ngebet banget ibadah, bukan dalam artian ibadah itu salah ya Kak, tapi maksudnya spiritualitas itu kan bisa dibangun. Betul. Bahkan mungkin jauh lebih kaya lewat sesuatu yang bukan ibadah, percakapan, dialog, obrolan, talk show gitu. Nah itu paling yang aku mau tekanin juga. Mari ubah bentuknya. Jadi bukan cuma manfaatin ini online, berubah metode, plug dari yang biasa kita lakuin ke online, tapi isinya tetap sama, tapi ubah juga isinya, gitu. Lihat apa yang menarik, bagaimana pesannya bisa deliver. Bahkan kadang aku gregetannya juga, udah online, upload IG, renungannya masih 10 menit. Kalau kita bicara pelayanan gereja ya, maksudku, please IG gak ada yang nonton 10 menit gitu. Kita perlu ubah juga, maksudku perlu rendah hati juga lah kita untuk misalnya kayak aku mahasiswa teologi atau mungkin pelayan-pelayan lainnya perlu rendah hati untuk ya sudahlah, isi pesanku tuh cuma ini, gak usah panjang-panjang bulat kemana. Gitu. Aku coba buat deliver ini dengan baik, efisien dan segala macamnya. Dan yang terakhir Kak, aku inget banget waktu itu, ini sebenarnya sebelum pandemi dan sebelum dunia digital ini jadi marak, aku pernah di satu persekutuan Jumat di sekolah waktu itu inget satu quotes dari pembicaranya waktu itu. Dia bilang, dunia ini milik Tuhan. Jadi jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan juga atas dunia digital kita. Dunia virtual kita. Jadi jangan dualistik. Tadi kalau kata Kak Petri, seakan-akan dunia digital itu datang dari iblis, dari produk manusia yang adalah ciptaan. Tapi mari lihat juga dunia virtual ini sebagai tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya, mau menyapa kita dan menyapa orang lain. Gitu paling Kak. Good. Bernas banget. Kita tinggal amin doang. Tinggal amin. Diimani dan diamini ya. Diimani, amini supaya imun kita jadi lebih baik. Apa sih? Aduh, makasih banyak loh. Makasih banyak ya Arli ya. Makasih juga Kak. Sudah berceloteh bersama kami. Dan ini apa ya, bikin kemudian kita semakin semangat ya. Karena kita ada di perahu yang sama gitu ya. Teruskan pelayanan itu maksudnya jangan sampai berhenti. Kami lihat kamu berhenti juga kayak greget. Aku macet sih. Mungkin nggak ada teman kah, apakah bagaimana untuk membantu gitu ya, saling menopang, atau ya masalah-masalah yang Ali bilang tadi semoga semua teratasi lah. Amin. Supaya yang direncanakan bulan Juni Juli ya. Ya, di antara itulah. Sekitar segitulah ya. Memuaskan juga teman-teman pendengarmu. Kamu kasih nama apa? Sesukaku aja kan. Oke. Pendengarnya Celoteh Arli bisa ini juga terobati rindunya. Itu pasti banyak yang sudah rindu. Betul. Memang ada banyak sih sekarang tayangan-tayangan atau konten-konten terkait teologi ya. Kayak vlogi misalnya gitu. Tapi kan kadang-kadang berat banget ya. Kalau mau ngikut yang gitu tuh butuh waktu. Aku seneng banget ngikutin tapi butuh waktu gitu. Dan kadang-kadang ya orang naik turunnya angka itu tergantung siapa narasumbernya atau siapa bintang tamunya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling penting yang dari tadi Asli bilang juga, yang kita mention juga, bahwa ya berkarya berselancarlah di dunia digital ini. Maksudnya jangan berharap apa sih yang mau kita harapkan kembali ke normal itu tuh, apalagi orang sudah new normal kok. Ya udah disesuaikan aja, adaptasi aja dengan segala hal. Kalau masih mungkin ya, kalau sudah
lagi nggak mungkin teknologi jaringan, karena di Indonesia ini ya agak sulit ya terkait dengan hal-hal tersebut. Infrastrukturnya tidak sebagus Korea misalnya yang di jalanan. Dalam drama itu menayangkan hal-hal tersebut ya Lia. Wah, di Korea kan katanya di jalanan pun wifi-nya ada kan gitu ya kan. Iya, dulu aku waktu kecil juga udah mulai stabil sih internetnya. Oh, waktu kecil di Korea. Oh, kamu warga apa nih? Yung. Sempuhyungan. Masuk Beko. Ya ampun, ketahuan banget usia ya. Mas. Ya udah, oke. Oke Lia, makasih banyak loh teman-teman. Semoga ini juga menguatkan ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin podcast monggo, ada banyak. Caranya mudah kok, di Spotify kita sudah ngiklan itu juga ya, Anchor.fm dan lain sebagainya. Tapi dengerin dulu podcast tanpa podium. Itu penting ya. Oke deh, sukses ya skripsinya. Sehat-sehat. Makasih banyak. Sehat-sehat. Ini kehormatan juga nih. Aduh, langgeng sama pacarnya. Amin. Salam juga buat temannya yang mau bantu ngedit. Ya. Ditunggu ya. Nanti ditunggu kita undangan balik ya kayak undangan. Sip segera. Kami tunggu Juni, Juli dan bulan-bulan lain kami siap. Pokoknya Ali kalau ngundang lagi kami siap lah. Siap. Tapi ngomong apa kita jangan berat-berat ya. Udah gampang berat nanti sesuai nego. Oke deh teman-teman. Inilah percakapan kami dengan Arli. Jangan lupa buat teman-teman semua, episode terbaru podcast Tanpa Podium sudah bisa didengarkan di Spotify setiap Rabu malam dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja, di sana ada microblog, iklan, video dan lain sebagainya. Yang pastinya mencerahkan dan menguatkan. Kalau teman-teman tidak tercerahkan ya, kayaknya ada yang salah deh. Kok maksa ya? Oke deh, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya Arli juga pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you all. God bless you.